Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari teman-teman bisa katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Lalu berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Masuk gerhanya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, mari besarkan agung namanya, puja Tuhan sang kekal. Haleluya, semua makhluk di bumi di surga dengan sang hati akan pujikan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerhanya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, mari besarkan agung namanya, puja Tuhan sang kekal. Musik dan tarian, amin. Semua makhluk di bumi segala akan pujian, dan Tuhan baik, Tuhan baik, dan Tuhan baik, anugerahnya kekal. Sebab Tuhan itu baik,
anugerahnya kekal selamanya. Kejadian pasal yang ke-15 kita baca di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kalau saudara sudah menemukan, saya bacakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Perhatikan apa yang Tuhan katakan kepada Abram atau Abraham. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu. Baca sama-sama bagian selanjutnya dengan keras. 2, 3. Upahmu akan sangat besar. Upahmu akan sangat besar. Ayat 2. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsik itu. Ayat 3 terakhir. Lagi kata Abraham, perhatikan ini, 2 kali Abraham berkata, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Yang percaya firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Kalau Tuhan berkata kepada Anda yang hadir pagi ini, aku akan memberikan Anda upah. Berapa banyak yang langsung ngomong amin? Amin lebih banter itu dapat, amin. Ya, saya rasa kalau kita ditawari Tuhan, aku akan memberikan upah kepadamu, aku akan memberikan berkat kepadamu, saya yakin semua orang akan berkata amin. Tapi berbeda dengan Abraham, ya. Kalau saudara lihat ketika Tuhan berkata aku akan memberikan upah kepadamu, dia berkata begini dalam terjemahan Indonesia sehari-hari. Tolong saya ditunjukkan. Dia malah menjawab begini. Tetapi Abraham berkata, Tuhan yang maha tinggi, Tuhan tidak memberikan kepada saya, memberikan anak kepada saya. Orang yang akan mewarisi harta saya hanyalah siapa? Eliezer, hamba saya dari Damsik. Jadi, baca sama-sama jawaban Abraham ini. Jadi, apa katanya? Apa gunanya Tuhan memberi upah kepada saya? Baru kali ini orang ditawari Tuhan, aku mau berkati engkau, aku mau beri upah kepada engkau. Dia bilang begini, gak ada gunanya. Gak ada gunanya. Nah, kenapa gak ada gunanya nanti saya akan jelaskan. Tapi ini jawaban Abraham sebenarnya jawaban dari frustasi, jawaban dari sebuah kejengkelan. Ya, saudara, ibu-ibu pernah nggak diajak makan sama suamimu, diajak makan saya enak loh, lalu Anda ngamuk? Yang pernah gitu anggukan kepala saudara aja, biar nggak ada yang lihat. Amin. Diajak makan teman, ayo makan enak, sudah. Kau nak naik. Biasanya itu karena apa, saudara? Karena jengkel, betul nggak? Orang jengkel itu dikasih berkat mau, betul nggak? Orang lagi ngamuk diajak makan mau, betul nggak? Orang lagi jengkel dikasih berkat pun, ini lo nggak uang, semua ambil anak itu. Wow. Itu kalau lagi jengkel. Kalau nggak lagi jengkel, ngomongnya apa? Kurang, tambah menol, betul nggak? Kurang ini. Nah, kenapa Abraham bisa berkata gini? Gak ada gunanya, gak ada gunanya. Karena begini, saudara tahu ya, dalam mindsetnya dia begini, berkat itu cuma uang. Makanya ketika Tuhan bilang, aku mau beri upah pada engkau, dia bilang, gak ada gunanya, hartaku aja udah banyak Tuhan, betul nggak? Hartaku aja udah banyak, jadi buat apa Tuhan tambahin lagi harta? Kenapa? Karena saya sudah punya banyak. Nah, yang pertama saya mau tunjukkan begini kepada saudara. Kenapa Abraham berkata gak ada gunanya? Karena seringkali kita berpikir begini, saudara ya, berkat itu cuma uang itu. Berapa banyak yang tahu bahwa ketika Tuhan berkata upah, itu bukan hanya uang tok. Saya bisa jawab kata amin. Bukan uang tok. Makanya kadang-kadang orang berkata ini, Pak, saya lagi nggak ada berkat. Loh, kenapa Anda bilang nggak ada berkat? Karena mindset kita, berkat selalu uang tok. Bukankah kalau Anda lihat hari ini kita sehat, itu juga berkat? Bisa bilang amin lebih keras. Engkau lihat anak-anakmu dulu segini, sekarang segini. Betul nggak? Itu berkat. Betul nggak? Dulu gendong-gendong Pak, sekarang gak kuat aku gendong. Kristo ini, dulu saya gendong, sekarang gak kuat aku gendong.
Betul nggak? Bukankah itu berkat? Amin. Engkau lihat suamimu sehat, Bu, bukankah itu berkat? Makanya jangan diomelin suamimu kalau pendapatannya berkurang di masa pandemi ini. Lihat dia masih sehat, puji Tuhan Pak, kamu masih sehat meskipun tubuhmu tidak seperti dulu lagi. Ya kan? Puji Tuhan Pak, kau hari ini pendapatanmu berkurang, tidak apa-apa, yang penting kau sehat panjang umur. Bukankah itu berkat? Bisa bilang amin? Bapak lihat istrimu jangan berkata, aduh ini istriku nggak bisa masak. Nggak apa-apa, nggak bisa masak, mana enak atau Anda makan di luar terus. Boros Pak. Tapi paling tidak Anda selalu melihat gini, berkat itu bukan uang toh. Kalau hari ini berkata Pak sepi Pak, nggak ada berkat, siapa sih ngomong? Anda bisa datang di sini di berkat. Anda bisa naik kendaraan aja berkat. Pak mobilku tapi masih nyicil, biar masih nyicil berkat, masih sanggup dibayar. Tapi aku wes nunggak 2 bulan, puji Tuhan nunggak 2 bulan belum ditarik mobilmu. Ya kan? Ini bahasa sederhananya, betul nggak? Bahwa sebenarnya berkat bukan uang toh. Itulah sebabnya saya rindu begini, saudara. Anda kalau datang kepada Tuhan hari ini, Anda berkata begini, Tuhan, aku mungkin pendapatanku berkurang. Di mana-mana orang mengeluh sepi, tapi aku bersyukur, aku sehat. Bisa bilang amin? Aku bersyukur, aku masih hidup, masih diberi kesempatan Tuhan makan sego pecel rawon enak. Amin. Karena itu Abraham berkata, gak ada gunanya. Kenapa? Karena dia pikir itu cuma selalu bicara tentang apa saudara? Tentang uang. Nah, yang kedua, saya tidak akan bahas lama itu karena saya tahu Anda udah tahu itu. Yang kedua karena begini, saudara. Kenapa dia berkata gak ada gunanya berkat? Karena begini, saudara tahu ya, Abraham itu sudah punya semuanya. Cuma satu tok kekurangan hidup Abraham. Apa itu? Dia nggak punya anak. Dia punya kelebihan banyak, satu kekurangan. Dia berkata gak ada gunanya. Nah, sama dengan hidup kita. Kadang-kadang saudara tahu ya, namanya orang hidup pasti ada kekurangan, betul nggak? Ada orang hidup pasti ada yang namanya kelebihan, ada yang namanya kekurangan, namanya hidup. Tapi saudara lihat, perhatikan ya, ada orang itu senangnya memperhatikan kekurangannya, tapi dia lupa kelebihannya. Ya, ada orang dia karena ada orang bunyi, ada orang nggak ada, puji Tuhan. Nah, kadang-kadang kita ini fokusnya cuma di kekurangan kita. Saudara tahu Abraham punya anak banyak, memang dia punya harta banyak, tapi nggak punya uang banyak. Apa perlu seperti ini? Itu kan ya. Cek 1, 2, oke. Lebih baik. Memang Abraham punya banyak harta, ya, tapi dia nggak punya anak, betul nggak? Dia nggak punya anak. Tapi bukankah semua yang baik ada dalam hidupnya? Kekurangannya cuma satu. Tapi yang namanya orang, saya beritahu ya, kadang-kadang kita ini begini, saudara. Kita lebih suka lihat yang kurang daripada lihat yang banyak dari hidup kita. Ada orang memang itu senangnya lihat yang negatif daripada lihat yang positif. Pernah nggak Anda ketemu orang? Lalu orang ini kita ngobrol lalu kata, ibu itu cantik loh. Lalu salah satu teman yang Anda ajak ngomong berkata, ya memang cantik sih, tapi lihat ini, tasnya merah, lihat sepatunya kok nggak matching, betul nggak? Tasnya merah, mestinya kalau tasnya merah, sepatunya juga merah. Mesti dia temukan salah satu yang negatif dari orang itu. Orang bilang, lihat itu ibu loh, matching semuanya loh, atasannya merah, ya kan, bajunya merah, tasnya merah, sepatunya merah. Iya, tapi lipstiknya hijau. Pasti orang lain, betul nggak? Ada orang itu senangnya cuma lihat yang negatifnya loh, yang kurangnya loh, ya.
Makanya Abraham begini, dikata Tuhan bilang, aku akan kasih kau upah. Dia bilang, karena gunanya. Kenapa? Karena dia fokus kepada yang negatif yang dia nggak punya. Dia berkata, apa gunanya Tuhan? Aku nggak punya anak. Kamu kasih aku lebih lagi percuma, nggak ada gunanya. Aku ini nggak punya anak. Dia fokus selalu kepada yang negatif. Saudara tahu, orang yang paling tidak bahagia hidupnya bukan orang yang tidak punya, tapi orang yang fokus selalu kepada hal yang dia tidak punya, yang negatif selalu dalam hidupnya. Bisa bilang amin? Istri yang paling bahagia adalah begini, istri yang bisa melihat segala sesuatu yang positif dari suaminya. Kongkono saya ngamin. Bisa bilang amin? Dan saya percaya suami yang paling bahagia adalah suami yang bisa lihat hal-hal positif di dalam istrinya. Saudara tahu kenapa kita rame, kenapa kita ribut, kenapa kita tengkar tiap hari? Karena kita cuma lihat yang negatif. Kita cuma lihat yang negatif. Namanya orang selalu ada plus minusnya, ada kelebihannya, ada kekurangannya. Tapi saya beritahu, jangan jadi kayak Abraham. Dia punya segala-galanya, cuma satu yang kurang, itu yang dia permasalahkan. Saya mau kasih contoh dalam Alkitab, ada satu kisah, dan saya pernah khotbah di EOC waktu sebelum pandemi. Kalau saudara baca di dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ya, lihat ayat yang pertama. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat yang pertama, firman Tuhan berkata begini. 2 Raja-Raja 4 ayat pertama. Salah seorang dari istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa. Saya bisa tolong kecilin mic saya? Saya ulangi, salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru. Perhatikan ini, ada istri datang kepada nabi mengeluhkan tentang suaminya. Lihat apa isinya. Hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu. Lihat apa kata istrinya, engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih-penagih utang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Ini istri datang kepada Nabi Elisa dan berkata, suamiku itu adalah suami yang takut Tuhan. Cuma dia mati ninggalin utang. Ayo para ibu-ibu yang ada di tempat ini, menurut ibu-ibu atau bapak-bapak semua, ini suami yang baik atau suami nggak baik? Kok mendengar? Jujur, kalau Anda, ini apalagi suaminya ini hamba Tuhan, betul nggak? Dia bilang, suamiku memang takut Tuhan, cuma satu kekurangannya. Hari ini dia mati ninggalin aku utang, dan anakku dua akan diambil debt collector sebagai bayaran, sebagai ganti untuk bayar utangku. Saya mau tanya, tolong saya dijawab jujur secara manusia, karena saya tahu di sini semua manusia. Amin. Saya mau tanya sama Anda, kalau Anda punya suami model gini, ini suami baik atau tidak? Anda akan ngomong kepada hamba Tuhan, ini suamiku loh, jelek pak. Waduh, suamiku tuh nggak kena pak. Jangankan suami udah mati, suami masih hidup aja kadang-kadang kita suka elek-elek loh. Tapi di sini nggak ada, amin? Saya tahu di sini nggak ada yang ketahuan. Loh pak, ini menurut saya suaminya tidak baik. Tapi dia datang kepada Elisa ngomong, suamiku itu suami yang takut Tuhan. Artinya apa? Istrinya ini bisa lihat yang positif dibandingin yang negatif dari suaminya loh. Saya mau beritahu, banyak kekacauan terjadi itu karena kita sukanya lihat yang negatif. Banyak kekacauan terjadi karena kita suka lihat yang negatif. Dan yang paling luar biasa lagi, ini jawab Elisa. Lihat Elisa menjawab. Ini Nabi menjawab. Jawab Elisa kepadanya. Lihat, apa jawabnya? Sudah. Elisa menjawab, apa yang dapat ku perbuat bagimu? Elisa ini ternyata tipe orang gak suka kepo. Itu nggak? Ditanya, suamiku loh mati, dia punya sisa utang. Kalau Anda didatangi Elisa, saya mau tanya, Anda tanya nggak? Sajane bojomu itu kok bisa punya utang banyak itu? Karena apa sih? Betul nggak? Anda nanya nggak? Nanya nggak? Nanya, kenapa nanya?
pengen tahu, penasaran. Meskipun ujung-ujungnya kita ngomong, aduh maaf ya, aku nggak bisa tolong. Nggak bisa tolong kok takut. Nggak bisa nolong kok nanya, betul nggak? Tapi Alkitab bilang, Elisa, dia nggak nanya loh. Artinya apa? Elisa pun tidak lihat kekurangan Nabi itu. Bisa bilang amin? Nggak lihat. Dia cuma nanya, apa yang bisa aku bantu? Banyak orang nggak bisa bantu apa-apa, yang dilihat cuma negatifnya toh. Makanya Abraham, saya beritahu, ditawari berkat pun dia berkata, gak ono gunanya, percuma. Aku lihat aku akan mati tanpa anak. Percuma semuanya, percuma semuanya. Aku akan kehilangan banyak hal. Kenapa? Karena aku gak punya anak. Wes yang dilihat cuma negatif. Satu kurangnya, kelebihannya 10. Yang 10 gak kelihatan. Yang satu yang negatif ini selalu muncul ke permukaan. Lihat hidup kita. Entah kenapa kita selalu pengen lihat yang negatif. Hari ini saya mau beritahu kepada saudara, dengarkan baik. Engkau berdoa dan saya berdoa, sama-sama kita berdoa. Kita bilang begini, Tuhan, buka mataku untuk bisa lihat hal-hal yang baik. Bisa bilang amin. Buka mataku supaya aku bisa lihat hal-hal yang baik. Kalau sampai ada istri bilang begini, suamiku itu suami yang baik, itu pasti bukan karena suaminya sempurna. Suaminya pasti punya kelemahan. Kalau ada istri berkata, suamiku suami yang baik, itu karena istri itu hanya lihat yang baik dari suaminya. Kok gak usah ngamen? Bisa bilang amin? Kalau ada suami yang ngomong, istriku istri yang baik, itu bukan karena istrinya sempurna, gak ada kekurangan. Tapi saya tahu karena suaminya hanya melihat yang baik dari istrinya. Kalau saudara baca juga, lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-9. Yohanes pasal 9 ayat yang pertama. Lihat Yohanes pasal 9 ayat pertama, firman Tuhan berkata begini. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang buta sejak lahirnya. Kita berkata ayat 2. Murid-muridnya berkata kepadanya, Rabi, apa katanya? Siapa yang berbuat dosa? Orang ini sendiri, orang tuanya, sehingga dia dilahirkan buta. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga kedua orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam dia. Jadi murid-muridnya lewat, lihat orang buta. Lalu mereka ngomong, Tuhan, ini salahnya siapa? Ini dosanya siapa? Lihat orang buta yang lewat, kita lihat negatifnya, betul nggak? Kita kepo, ini gara-gara siapa? Gara-gara siapa? Selalu yang dilihat negatifnya. Tapi lihat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu melihat hal-hal yang baik dalam dirimu. Bisa bilang amin. Tuhan tidak lihat kekuranganmu, tapi hari ini Tuhan berkata, aku lihat orang yang Tuhan berkata, aku lihat orang yang luar biasa, di mana pekerjaan Tuhan akan Tuhan genapi dalam hidupmu. Jangan lihat hari ini. Mungkin engkau berkata, Pak, saya kok orang buta itu, Pak. Pak, saya kayak orang buta itu, Pak. Hari ini saya nggak ada pengharapan, Pak. Saya nggak tahu apa yang akan terjadi kemudian hari. Tapi tetap Tuhan akan ngomong kepada Anda, aku punya rencana yang besar untuk hidupmu. Lihat yang positif, lihat yang baik. Bahwa apapun yang terjadi dalam hidupmu, Tuhan tidak pernah lihat yang negatifnya. Tuhan lihat hal-hal yang positif yang akan Dia kerjakan dalam hidupmu. Kalau Tuhan melihat hal positif yang akan Dia kerjakan dalam hidupmu, masa akan kita selalu lihat negatif dalam diri kita? Saya mau beritahu, Anda bukan orang-orang terbuang. Anda orang-orang yang diangkat Tuhan. Amin. Anda bukan orang-orang sial, katakan amin. Anda orang-orang mujur yang siap terima berkat Tuhan. Mungkin Anda berkata begini, Pak, saya dibilangin mertua saya sial, Pak. Kenapa? Boleh balik kerja kok gak ada hasilnya, Pak. Saya soe, Pak, gak ada hasilnya, Pak. Saya tidak ada sesuatu yang bisa saya banggakan. Orang lain boleh berkata engkau sial, Tuhan tetap berkata engkau mujur. Engkau mujur karena Tuhan selalu lihat hal yang baik dalam hidupmu. Saya bisa berkata amin. Itu bagian yang kedua. Yang ketiga, saya mau cepat saja. Lihat kembali lagi di dalam kejadian tadi itu. Kejadian 15 tadi. Kembali baca di dalam ayat yang kedua tadi, dia berkata apa, saudara?
Indonesia sehari-hari. Kembali lagi, ya. Abraham berkata, hamba saya dari Damsyik mewarisi harta saya. Jadi apa gunanya Tuhan memberi upah kepada saya? Yang kedua, kenapa? Yang ketiga, Abraham kenapa berkata, nggak ada gunanya semuanya, nggak ada gunanya, nggak ada gunanya, nggak ada gunanya. Karena begini, saudara ya. Sekali lagi ini bagian ketiga ini ada kaitannya dengan yang tadi. Karena begini, ya. Seringkali kita punya 10, kita punya satu kekurangan, itu selalu yang disoroti. Sama dengan tadi, tapi ini agak berbeda. Kenapa, saudara tahu? Karena begini, ya. Abraham itu punya segala-galanya, tapi dia berpikir bahwa satu kekurangannya ini bisa menghancurkan yang lainnya. Itu sama dengan orang Israel. Ya. Nanti saya akan tunjukkan ayatnya dulu, tapi yang sama dengan orang Israel kenapa? Karena begini, saudara. Kalau Anda hanya melihat segala sesuatu yang kurang dari dirimu, itu sebenarnya Anda nggak bisa mensyukuri apapun yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Saya bisa dengar kata amin. Berapa banyak yang hari ini tahu bahwa Tuhan sudah berikan banyak hal dalam hidupmu? Yang percaya katakan amin. Kalau saudara mau hitung hari ini, kalau nggak ada waktu hari ini di ibadah, Anda pulang ke rumah. Coba buat 2 kertas, buat list, buat catatan. Catatan di buku yang pertama adalah catatan tentang doamu yang sudah dijawab Tuhan. Ya, 1 buat catatan doa yang sudah dijawab Tuhan. Lalu catatan yang lainnya adalah doa yang belum dijawab Tuhan. Mulai dari dulu, ya, mulai dari bujangan, nggak usah dari lahir, mulai bujangan aja. Doa yang sudah dijawab Tuhan. Lalu yang kedua, tulis doa yang belum dijawab Tuhan. Kira-kira tidak perlu tulis langsung hari ini, tapi pulang misalnya ada waktu, Anda tulis. Tapi kalau Anda kira-kira bisa menebak atau bisa menduga-duga atau bisa membayangkan, saya mau tanya sama Anda, banyakan mana doamu yang sudah dijawab Tuhan atau doa yang belum dijawab Tuhan? Banyakan mana? Yakin? Banyak doa yang sudah dijawab Tuhan. Pak, istrimu itu salah satu doa yang dijawab nggak? Pak Naryo tak saya ngomong ya, yang lain ini ketepaan Pak, ini bukan jawaban doa sebenarnya. Aku incar koncone ayo, saya tapi koncone gak kelep ya, wes lah, ya wes mari kita kawin. Mungkin Anda berkata begitu. Tapi saya mau tanya jujur sama Anda, Bapak, istrimu adalah jawaban doamu enggak? Saya lihat di Instagram itu, kalau anak-anak muda itu selalu ngomong, kau adalah jawaban atas doa-doaku selama ini. Itu saya tahu, ini masih muda dan baru pacaran ataupun baru nikah. Kalau udah lama nikah, biasanya dia lihat, kayaknya engkau adalah beban hidup, kau adalah salib yang Tuhan berikan kepadaku, yang aku harus tanggung seumur hidupku. Karena Yesus berkata, pikulah salibku, dan ternyata kau salibku. Kau salibku selama ini. Sekarang ibu-ibu, percaya nggak ibu-ibu, suamimu itu jawaban doa? Atau Anda berkata, Tuhan bilang salib dan pikul lekuk yang kupasang. Atau Anda berkata, suamiku bukan jawaban doa, dia kuk yang menguasai aku sepanjang umur hidupku. Sampai aku mati, kuk ini akan aku tanggung, aku pikul Tuhan. Anda lihat ya, Abraham itu dia dipanggil dari keluarganya, ditarik keluar, diberkati Tuhan besar, betul nggak? Dikasih banyak hal sama Tuhan. Cuma satu belum dijawab, itu dibesar-besar. Kau nak syukuri untuk banyak hal yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Makanya saya beritahu dia dalam kata gunanya. Kenapa?
Saya mau beritahu, ada banyak hal yang baik yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Lihat contoh sama-sama. Lihat. Bilangan pasal 11. Ayat 4. Bilangan 11 ayat 4 firman Tuhan berkata begini. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel menangis pula serta berkata, siapa yang akan memberi kita makan daging? Lalu ayat 5, kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak membayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah, dan bawang putih. Semua ini yang disebutkan adalah bumbu kebab. Ya kan? Dia berkata, oh kami tidak dapat makan apa segala macam. Tapi lihat ayat 7, ayat 6. Dan sekarang, tetapi sekarang kita masyarakat kurus kering, lebay banget. Tidak ada satu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Lihat ya orang Israel ya, waktu di padang gurun, waktu di Mesir mereka diperbudak, mereka teriak-teriak, Tuhan lepaskan kami dari perbudakan. Begitu dibawa keluar dari perbudakan, malah dia ingat cuma kebab Turki. Betul nggak? Kami teringat akan bawang bombay, bawang prei, mentimun, kayak martabak, betul nggak? Kayak martabak. Kami teringat semuanya, betul nggak? Kami teringat. Saya mau beritahu kepada saudara, bukankah dengarkan baik, kebebasan orang Israel dari perbudakan 400 tahun itu berkatnya lebih banyak dibandingin cuma mentimun. Bisa bilang apa? Cuma mentimun. Kadang mata saya lelah, saya minta istri saya, tolong dikasih mentimun ini karena terlalu banyak gadget. Saya kasih mentimun dingin ke mata saya, enak. Ya. Lalu anak saya, Pin, buat apa itu? Buat enak mata, kamu mau nggak? Mentimun, mereka ingat mentimun. Ibu-ibu tolong yang tahu harga mentimun kilo hari ini berapa? Saya tahu Anda nggak pernah makan timun, amin. Saudara tahu berapa dibandingin dengan kebebasan? Kita ini kadang-kadang tahu nggak? Yang sepele kita masalahkan, yang besar kita nggak lihat. Pertolongan Tuhan yang besar kita nggak lihat. Yang kecil ini loh bangkit-bangkit. Oh, kami teringat mentimun. Saya beritahu, kebebasan itu lebih mahal harganya. Bisa bilang amin? Kebebasan itu lebih mahal harganya dibandingin dengan yang lain. Sama dengan kesehatan. Orang sih ngomong begini, sehat itu mahal, betul nggak? Tapi nggak ono duit lebih mahal. Buktinya kenapa saudara tahu ya? Kita dikasih sehat, gak ono duit ngomel, betul nggak? Saya tahu nggak ada di sini kayak gitu, amin. Makanya nggak ada yang amin. Kita dikasih sehat, katanya gini, sehat itu mahal, sehat itu lebih berharga dari harta. Makanya begini, orang sakit rela jual rumahnya, rela jual hartanya supaya bisa sembuh, sudah sehat, betul nggak? Berarti harga rumah dibandingin sehat lebih mahal mana? Sehat, makanya rela didol rumah, rela semua, sehat lebih mahal. Tapi hari ini orang badannya masih sehat, gak ada duit, ngomel tuh air. Saya mau beritahu kepada saudara, kalau engkau masih sehat, itu berkat besar loh. Kadang-kadang kita lupa dan kita cuma lihat, aduh, lihat Pak, rekeningku Pak, kayak 20.000, bulan depan ini kentek Pak, kena charge pajak dan lain-lain. Anda cuma mengeluh tentang 20.000 di rekening Anda lupa sehat itu mahal. Anda hari ini bisa keluar kemana-mana jalan, itu mahal. Jadi kalau kerjaanmu sepi hari ini, jangan fokus kepada pekerjaanmu yang sepi. Fokus kepada berkat Tuhan yang lebih besar lagi, yaitu sehat. Hari ini saya mau beritahu kepada saudara, Abraham berkata, aku punya semuanya tapi aku gak punya anak. So what gitu loh. Hari ini kamu berkata, Pak, aku sih sehat, tapi lihat Pak, kerjaanku sepi.
Anda masih sehat, Tuhan masih punya kesempatan untuk memberkati engkau di masa datang. Bisa bilang amin lebih keras? Karena itu hari ini saya mau beritahu kepada saudara, Anda perlu ngerti apa yang paling penting dan apa yang cuma penting. Ya, apa yang paling penting dengan apa yang cuma penting. Saya punya teman di Surabaya, dia pemilik hotel. Beberapa waktu yang lalu dia nggak bisa bertahan, meninggal karena COVID. Orang punya banyak uang sekali, banyak uang, hotelnya di mana-mana, banyak uang, tapi nggak bisa tertolong, uangnya nggak bisa nolong. Hari ini mungkin Anda berkata, uang saya nggak sepiro, Pak. Makan saya sederhana, Pak. Pagi steak, sore steak. Ya, sore apa? Tapi steaknya itu steak tempe bacem, Pak. Sore, tidak apa-apa, Anda masih sehat. Bisa bilang amin? Lihat itu dan engkau berkata, aduh Tuhan, makasih Tuhan, makasih. Aku gak permasalahkan satu hal ini, karena aku lihat banyak hal yang baik yang Tuhan masih berikan dalam hidupku. Bisa bilang amin? Saya mau baca ayat yang terakhir, katakan puji Tuhan. Mari sama-sama baca dalam Kejadian, Lukas 19. Lukas 19 ayat 29. Lukas 15 ayat 29. Ini kisah tentang anak sulung yang marah kepada bapaknya. Lihat Lukas 15 ayat 29. Firman Tuhan berkata begini. Ini perkataan anak sulung kepada bapaknya. Ketika anak bungsu pulang, dipotongkan atau disembelihkan anak lembu tambun. Lihat. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Perhatikan ini. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk aku bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun untuk dia. Perhatikan ayat 31. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Jadi anak sulung ini protes kepada bapaknya. Dia bilang ini, aku loh bertahun-tahun melayani bapak, bapak gak pernah kasih aku anak kambing. Aku loh taat bertahun-tahun, bapak gak kasih aku anak kambing. Lihat itu, si bungsu sudah menghabiskan harta bapak dengan pelacur-pelacur. Datang-datang bapak sembelihin anak lembu tambun, dia marah. Nah, saya mau beritahu, kadang-kadang kita ini, mungkin Anda berkata, Pak, kalau saya sih, saya selalu menghargai apa yang ada di dalam diri saya. Tapi kadang-kadang kita suka bandingin diri kita dengan orang lain loh. Ya, Pak, aku loh, kerjaku setengah mati loh. Dia santai, berkata loh Pak. Aku loh, dari pagi aku banting tulang, siang aku banting pintu karena gak ono sing payu. Malam bojoku tak banting Pak. Cuek aku Pak. Dia enak hidupnya Pak. Saya mau beritahu anak sulung itu begitu. Ya. Ada orang itu kadang jelas sama saudara. Kok saudaraku lebih enak ya hidupnya dibandingin aku? Aku kok kayaknya ini. Saya mau beritahu kepada saudara, jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Karena saya beritahu, si sulung ini punya sesuatu yang anak bungsu tidak miliki. Apa itu? Kalau saudara baca kembali ayat 31, apa yang si sulung punya yang tidak dimiliki oleh anak bungsu? Dia berkata begini, kata ayahnya kepadaku, anakku, engkau selalu bertahun-tahun, saya selalu bahas atau saya mendengar orang berkata, selalu segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Menurut saya itu bukan berkat terbesar. Berkat terbesarnya adalah bapaknya bilang begini, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Saya mau beritahu, berkat terbesar dalam hidup kita sebenarnya bukan apa yang Tuhan bisa berikan, tapi berkat terbesar adalah penyertaan Tuhan dalam hidup kita.
engkau boleh lewat lembah, engkau boleh lewat masa-masa sulit, engkau boleh lewat apapun juga. Bapaknya bilang, aku selalu bersama-sama dengan engkau. Tapi beberapa orang berkata, aku nggak disertai Tuhan, nggak apa-apa Pak, yang penting Tuhannya datang. Sepenting kerjaanku lancar, gak mau Tuhan gak apa-apa. Nah, kalau Anda ngomong begitu, hati-hati. Tapi saya harap begini, setiap kita berkata begini. Meskipun aku lewat lembah kekelaman, aku bersyukur Allahku, Bapakku bersama-sama aku. Kalau Anda menyadari berkat terbesar dalam penyertaan Tuhan, bukankah Yesus lahir ke dunia ini supaya Alkitab berkata Dia bisa menyertai kita. Jadi berkat terbesar dalam hidup kita adalah begini, kita disertai Tuhan. Anda boleh lewati apapun, Anda boleh lewati masalah, Anda boleh lewati persoalan apapun. Hari ini Anda bilang kepada Tuhan, gak masalah, yang penting engkau jalan bersama dengan aku, itu sudah cukup bagiku. Tutup bangkit. Saya minta musik. Oke. Kita bangkit berdiri sama-sama. Berapa banyak yang datang dengan ucapan syukur kepada Tuhan hari ini? Lambaikan tanganmu tinggi-tinggi yang bersyukur. Bisa bilang amin? Hari ini katakan pada Tuhan, banyak yang kau berbuat di dalam hidup. Amin, amin. Rencana indah terjadi di segala yang ku kasihmu sempurna nyata hidupku, dalam hidupku. Angkat tanganmu yang bersyukur, dengan segenap hatimu katakan kami bersyukur Tuhan. Bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Syukur kami bersyukur Tuhan. Di dalam hidup terlalu banyak yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kami. Itulah sebabnya kita bersyukur kepada Tuhan hari ini. Lagi katakan
Kita ambil waktu beberapa saat ini masing-masing pribadi bersyukur kepada Tuhan. Saya nggak tahu apa yang kau lihat hari ini. Apakah kau fokus lihat masalahmu? Apakah kau fokus lihat kekurangan? Apakah kau fokus lihat yang negatif? Tapi hari ini setelah kau dengar firman Tuhan dan kau mulai menghitung berkatmu, ternyata banyak. Ternyata kesehatan yang Tuhan sudah berikan luar biasa. Ternyata sekeluarga kita boleh tetap survive di tengah pandemi ini. Bukankah ini adalah berkat Tuhan dalam hidup kita? Saya rindu setiap orang datang hari ini bersyukur. Hari ini adalah hari di mana kau ingatkan betapa baiknya Tuhan itu dalam hidupmu. Mari buka tanganmu, berdoa sama-sama naikkan syukur. Hari ini tidak ada doa yang kau minta di hadapan Tuhan, tapi hari ini adalah hari bersyukurmu kepada Tuhan. Dan engkau bilang, Tuhan, aku bersyukur aku punya suami yang baik. Suami yang baik bukan berarti suami tidak punya kelengahan, tapi engkau bisa melihat hal-hal yang baik, yang positif dalam diri suamimu. Ada istri, ada suami berkata, Tuhan terima kasih buat istri yang baik. Istri yang baik bukan berarti istri yang sempurna, tidak punya kekurangan, tidak ada yang negatif. Tapi istri yang baik adalah ketika seorang suami melihat ada banyak hal yang positif dalam hidup istrimu. Pekerjaan yang baik bukan berarti pekerjaan tanpa masalah, tapi engkau berkata hari ini, terima kasih buat pekerjaan yang baik, karena aku lihat pekerjaan yang Tuhan berikan ini sudah menghidupi rumah tangga aku selama ini. Pekerjaan yang baik yang Tuhan sudah berikan dalam hidupku sudah membesarkan anak-anakku selama ini. Mungkin hari ini engkau mengalami masa-masa sulit, tapi engkau berkata, terima kasih Tuhan. Pekerjaan yang baik yang Tuhan berikan sudah memelihara hidup kami selama ini. Saya akan syukur katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ya, semua bersyukur. Haleluya. Coba Bapak kalau pernah dengan istrimu, kandung istrimu, bagi bukti berkata, aku punya istri yang baik, aku punya istri yang baik, aku punya suami yang baik. Haleluya. Kau datang dengan anak-anakmu,
Engkau mengingatkan kami Tuhan, ada banyak hal yang bisa kami syukuri, ada banyak pertolongan Tuhan yang sudah kami alami. Dan kalau dulu Tuhan sudah tolong kami, di masa-masa yang akan datang pun Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, ampuni kami yang sering kali lupa dan kami hanya fokus pada hal-hal yang tidak kami miliki, pada hal-hal yang negatif. Ampuni kami Tuhan, dan ubahkan hati kami hari ini Tuhan. Kami mau melihat segala yang baik, segala yang positif yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami, sehingga dalam hidup kami boleh senantiasa memuliakan nama-Mu. Dan kami percaya kami akan melihat segala yang baik Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu yang sempurna. Kami bersyukur untuk hamba-Mu Tuhan yang Kau pakai untuk mengingatkan kami pada hari ini. Biar Engkau mau terus tolong, Kau urapi dan Kau berkati Tuhan, sehingga dimanapun hamba-Mu ini berada, nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan, dan lebih banyak lagi orang datang untuk lebih dekat pada Tuhan. Berkati keluarganya, berkati pelayanannya, berkati gereja OSI Tuhan. Biarlah kami boleh semakin bertambah, semakin bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali untuk doa. Biasanya kita akan memberikan persembahan. Mari kita siapkan persembahan kita. Saya undang untuk petugas persembahan bisa maju ke depan. Mari kita satu hati dalam doa. Bersyukur Tuhan buat firman yang telah Kau berikan bagi kami. Tuhan, tiba saatnya kami akan memberikan persembahan. Kita Kau sucikan, kuduskan tangan-tangan kami ini Tuhan. Melalui persembahan ini nama-Mu semakin dimuliakan Bapa. Engkau memberkati setiap jemaat-Mu dan Engkau mengembalikan persembahan jemaat-Mu ini dengan berlipat kali ganda. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap memberikan persembahan kami dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan
SCE Surabaya ada ibadah UFC season kedua jam 4 sore ya. Dan setiap minggu kita ada cafe break di luar, jumlahnya terbatas, tapi saya berharap pulang masih ada yang belum cafe break, silakan bisa ngopi-ngopi dulu. Sekali lagi bukan kopinya, tapi ngobrol-ngobrolnya bareng-bareng yang saling memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik buat anugerah-Mu yang melimpah hari ini. Kami tahu kami pulang dikuatkan, disegarkan, dipulihkan, diberkati Tuhan. Kami boleh menghadapi tantangan hidup kami, dan kami tahu apapun yang kami hadapi selalu ada hal yang baik dalam hidup kami. Karena itu kami bersyukur buat semua hal yang baik, dan kami bersyukur kalau Tuhan masih mengizinkan kami beribadah di hotel di dunia ini. Tuhan berkati kami, percaya keberadaan kami jadi berkat bagi mereka. Itulah sebabnya kami berdoa, mulai dari pimpinan, dari staf, semua dari atas paling rendah, semuanya diberkati Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan juga buat setiap jemaat yang sudah hadir dimanapun mereka tinggal, dari tempat dekat maupun tempat jauh. Tuhan memberkati kami semua. Teman-teman kami yang tidak sempat hadir dengan alasan apapun, Tuhan tolong biar waktu-waktu yang akan datang mereka juga bisa hadir beribadah bersama dengan kami. Dan mari jemaat, angkat tangan kita siap ulang terima berkat Tuhan dan aminkan dengan imanmu. Kalau kau percaya, dalam nama Tuhan Yesus kami percaya terjadi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Saudaraku yang kekasih, pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan kita Yesus, persetubuhan dengan Allah Roh Kudus akan terus menyertai, memimpin, memberkati, bahkan memelihara